Oke, pada tutorial kali ini kita akan membahas step by step bagaimana penggunaan fitur-fitur dari Twitter Bootstrap ya. Oke, yang perlu diingat pertama kali pada bagian atas doctag-nya diganti menjadi hanya HTML ya, karena Twitter Bootstrap hanya support pada HTML5 ya. Oke, seperti itu. Kemudian proses selanjutnya kita lihat ya, tutorial dari Twitter Bootstrap. Kita mulai dari base CSS-nya ya, CSS basicnya. Di situ ada tipografi. Tipografi digunakan untuk penulisan karakter, penulisan tag ya, mulai dari strong, emphasis, kemudian address ya, ketika Anda bisa mau menuliskan address seperti ini. Kemudian ada block quote small, standar HTML. Oke, kita mulai saja, kita langsung praktek. Kita buat div dulu ya sebagai pembungkus. Divnya box, weight-nya 800 pixel. Kemudian margin 0 auto, masih ingat ya, margin 0 auto untuk membuat tengah. Kemudian margin atas, margin top. Kemudian paddingnya 20 pixel. Kemudian background kita kasih warna putih, weight ya. Oke, kita ambil divnya di HTML, div id sama dengan box test, kita tuliskan ik ya, kita lihat hasilnya. Oke, div box untuk praktek sudah terbuat ya. Oke, kemudian kita mulai pada properti yang paling simple, misalnya block quote ya, block quote, tutup block quote. Kita cari teksnya. Oke, kita ambil ini aja ya, sudah dipindahkan tagnya. Oke, kita lihat hasilnya. Ketika pakai block quote apa yang terjadi ya. Kemudian contoh lagi misalnya kode. Jadi Twitter Bootstrap sudah menyediakan beberapa properti. Siap pakai ya, kalau pakai kode seperti itu hasilnya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, table. Table adalah properti dari Bootstrap untuk membuat tabel ya. Tabel ya, ada beberapa jenis tabel yang disediakan oleh Bootstrap ya, standar tabel, kemudian strip tabel ya, ada berwarna-warni tabelnya secara berurutan, kemudian ada border, tabelnya berupa border. Oke, kita langsung praktek saja ya, copy bawaan tabel dari Bootstrap, kita masukkan ke file HTML kita. Oke, kita rapikan dulu kodenya biar mudah dibaca. Tabel head untuk judul, kemudian table body untuk konten, kita rapikan, geser ke kanan. Oke, misalnya kolom pertama adalah kolom untuk nomor, kemudian kolom kedua nama misalnya. Kita beri angka 1 ya. Kemudian kolom kedua adalah nama. Oke, kita buat beberapa row ya, 3 atau 4 biar melihat hasilnya atau bedanya antara satu fungsi tabel dengan tabel lainnya. Oke, tabel pertama masih standar tadi ya. Kemudian coba kita tambahkan kelas baru, kelas tabel ya, kita berikan properti kelas tabel pada table, kelas table. Kita lihat hasilnya ya, sudah mulai terbentuk. Ini adalah standar tabel dari Twitter Bootstrap. Coba kita beri tabel strip ya, table dash strip.
Ya, apa hasilnya seperti apa? Kita refresh ya. Ya, kemudian kita kasih border, double border ya. Tadi double spread sudah, double border sudah ya, ada bordernya. Oke, kemudian form, ada form inline, vertikal, horizontal ya. Coba kita langsung praktek saja sesuai dengan namanya. Form inline adalah untuk membuat form secara sejajar, form inline ya. Kemudian input tag-nya ya, input tag. Enaknya menggunakan Twitter Bootstrap, kita bisa langsung mendapatkan style-style yang cukup menarik. Coba kita lihat nanti input tag placeholder password ya. Ya, sudah terbentuk ya. Ada border biru sedikit ketika fokus. Kemudian misalnya kita mau menambahkan button ya. Twitter Bootstrap sudah menyediakan beberapa komponen button. Cara pemanggilannya cukup mudah. Misalnya pada form registrasi ya, ada username, ada password, button. Nah, cara memanggilnya adalah seperti ini. Kita tuliskan dulu, class btn atau button. Coba kita lihat hasilnya. Ya, sudah ya, keluar. Kemudian ada button primary yang bawaan dari Twitter Bootstrap, biru. Kalau primary warnanya biru. Nah, sudah ya. Oke, kemudian pada link juga ya, pada Ahref juga bisa diberikan properti button ya, biar linknya menjadi seperti button, class button. Oke, kita bikin beberapa ya. Button primary warna biru, kemudian class button info danger ya. Sudah terbentuk kelasnya, buttonnya. Kemudian pada base CSS yang terakhir adalah icon. Twitter Bootstrap sudah menyediakan ratusan icon siap pakai ya untuk komponen button. Cara pemanggilannya cukup mudah, i ya. Oke, kita beri contoh sampel di sini. Ahref. Ya, kita kasih BR ya, pindah baris, kelas button, kemudian button i-nya ya, ikonnya search. Oke, kita lihat hasilnya ya, sudah ada ikonnya. Kemudian oke, kita bersihkan dulu ya biar nggak bingung teman-teman. Oke, search. Oke, misalnya kita beri warna hijau, button sukses untuk hijau, button sukses ya, sudah ya. Oke, kemudian untuk icon juga ada beberapa properti lain. Misalnya membuat ikonnya menjadi putih, icon white ya. Kita tambahkan icon white-nya jadi seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu tutorial base CSS dari Twitter Bootstrap. Teman-teman juga bisa memodifikasi atau bereksperimen sendiri.